Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar mengurutkan bilangan bulat. Kemarin kita telah belajar mengenal bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan 0, kemudian bilangan negatif dan bilangan positif. Kemudian kita juga sudah mengetahui bahwa untuk bilangan positif semakin besar nilainya atau semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Kemudian untuk bilangan negatif, jika bilangan di belakang tanda negatif ini semakin besar, justru nilainya semakin kecil. Contohnya ini ya, negatif 6, dia lebih kecil daripada negatif 5. Kemudian kita akan masuk ke mengurutkan bilangan bulat. Ini contohnya, urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Ada negatif 119, kemudian 118, negatif 181, 81, 18, dan negatif 19. Nah, karena ini urutan dari yang terkecil ya, berarti nanti bilangan negatif akan dituliskan terlebih dahulu. Kita tandai dulu bilangan-bilangan negatifnya. Karena ini yang terkecil ya anak-anak, ingat, setiap bilangan negatif pasti dia lebih kecil dari 0 maupun bilangan positif. Jadi karena dia dari yang terkecil, berarti kan yang kita tulis dahulu nanti yang bilangan negatif-negatif ini ya, ada negatif 119, kemudian negatif 181 dan negatif 19. Kemudian tadi kan semakin besar nilai di belakang tanda negatif, maka nilainya semakin kecil. Nah, berarti dari 3 bilangan negatif ini kita cari bilangan yang di bawah tanda negatifnya ini paling besar, yaitu negatif 181, karena 181 ini paling besar dibandingkan 119 dan 19, berarti bilangan terkecilnya yaitu negatif 181. Kemudian negatif 119 dan negatif 19 jelas ya lebih besar 119, sehingga negatif 119 lebih kecil dari negatif 19. Dan kita tuliskan negatif 119. Baru negatif 19. Nah, karena bilangan negatifnya sudah tertulis semua, kita tinggal membandingkan bilangan positif. Ada 118, 81, dan 18. Ini bisa ya, berarti 18, kemudian 81, kemudian 118. Nah, jadi urutan bilangan dari yang terkecil yaitu negatif 181, negatif 119, negatif 19, 18, 81, dan 118. Kemudian contoh yang kedua, urutkan bilangan-bilangan berikut dari bilangan yang terbesar, yaitu 213, negatif 312, negatif 12, 321, 0, dan negatif 31. Nah, kalau tadi kan dari terkecil kita tandai dulu bilangan-bilangan negatifnya. Nah, ini dari yang terbesar, berarti kita tandai bilangan positif atau bilangan 0. Nah, ini ada 213, 321, dan 0. Nah, dari 3 bilangan non negatif, ini bilangan positif dan bilangan 0, ini yang paling besar yang 321, jelas ya. Kemudian setelah 321, 213, kemudian 0. Nah, kita bandingkan 3 bilangan negatif ini, ada negatif 312, negatif 12, dan negatif 31. Ingat ya, ini dari yang terbesar. Tadi bilangan negatif semakin kecil bilangan di belakang tanda negatif, berarti nilainya justru semakin besar. Berarti dari ketiga bilangan ini, yang paling kecil bilangan di belakang negatifnya yaitu 12. Berarti dia negatif 12 adalah bilangan yang paling besar di antara 3 bilangan negatif ini. Berarti negatif 12, kemudian negatif 31, kemudian baru negatif 312. Cukup jelas anak-anak? Jadi yang perlu kalian garis bawahi di sini, semakin kecil bilangan negatif, justru bilangan di belakang tanda negatifnya ini malah semakin besar. Bilangan negatif selalu lebih kecil dari bilangan 0 dan bilangan positif. Contoh soal yang lain, diketahui bilangan bulat P yaitu negatif
2869EF, kemudian Q 312DEF, dan R negatif 985DE, dan S 113EF. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili angka, tentukan urutan bilangan dari yang terkecil. Nah, bilangan-bilangan ini kita perjelas dulu ya. Misal bilangan P ini negatif 286.900 sekian, karena EF-nya ini suatu bilangan ya anak-anak. Kita tidak tahu bilangannya itu berapa. Berarti dia merupakan bilangan negatif ratusan ribu, karena 286.900 sekian. Kemudian bilangan Q ini ada 312.000 sekian. Kemudian bilangan R ada negatif 98.500 sekian, dan bilangan S adalah 11.300 sekian. Nah, kemudian diurutkan dari bilangan yang terkecil, berarti sama seperti yang tadi. Terkecil berarti kita mulai dari bilangan negatifnya, yaitu P dan R. Nah, kita bandingkan bilangan P dan R ini, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil yaitu bilangan P, karena bilangan di belakang tanda negatif ini 286.000, sedangkan yang R itu adalah 98.000, berarti lebih kecil yang negatif 286.900 sekian, berarti dia nomor 1, paling kecil. Kemudian baru yang negatif 98.500 sekian. Nah, kemudian yang bilangan positifnya jelas ya, ini 312.000 dengan 11.000, berarti lebih kecil yang 11.000 dan yang 312.000. Sehingga urutan bilangan tersebut dari yang terkecil adalah P, kemudian R, S, dan Q. Kemudian contoh terakhir, diketahui bilangan bulat P 129AB, Q 12CA, dan R negatif 98AC, S 113BA. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili satu angka, tentukan urutan bilangan dari yang terbesar. Nah, kalau yang ini terbesar ya, ini sama seperti tadi caranya. Kita cari dulu ini bilangan apa. Nah, bilangan P ini bilangan puluh ribuan, karena dia 12.900 sekian. Kemudian bilangan P ternyata bilangan ribuan, karena dia cuma 4 digit ya, 1.200 sekian. Kemudian bilangan R ini juga bilangan ribuan, negatif 9.800 sekian. Kemudian bilangan S ini adalah bilangan puluh ribuan, yaitu 11.300 sekian. Nah, karena ini dari yang terbesar, berarti kita lihat yang positifnya dulu. Nah, akan tetapi kita lihat negatifnya ini karena cuma satu ya anak-anak, berarti dia akan ada di posisi terakhir karena dia yang paling kecil. Nah, kemudian baru kita bandingkan P, Q, dan S. Nah, karena ini dari yang terbesar, 12.000, 1.000, dan 11.000. Sudah jelas ya yang paling besar yang mana, yaitu yang 12.000 atau si P. Kemudian 11.000 dan 1.000. Berarti urutan-urutannya yaitu P, kemudian S, Q, dan R. Nah, sekian materi mengurutkan bilangan. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya, dan silakan dilanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu operasi bilangan bulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.